Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan takdir Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini insyaallah. Tidak lupa sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul akhir. Mengawali majlis, mari bersama-sama kita awali majelis kita pada kesempatan sore kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan sore kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang akhlak dan budi pekerti ahlus sunnah wal jamaah, ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama bagaimana akhlak ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ada di antara yang kita kaji yang kemarin, yaitu selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ahlus sunnah juga melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya itu adalah syiar Islam, itu dilaksanakan bersama para umarok atau pemimpin, ya. Contohnya seperti sholat id, ibadah haji, ya, yang itu syiarnya adalah syiar secara bersama-sama atau umum, ya, maka itu mengikuti umarok, ya. Itulah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga mereka selalu menjaga jamaah, ya. Menjaga jamaah artinya senantiasa melaksanakan kewajiban di antara kewajiban, contohnya adalah sholat wajib, ya, sholat yang maktubah itu senantiasa dilaksanakan secara berjamaah, ya, berjamaah di masjid, kemudian sholat Jumat, sholat Id, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga selalu memberikan nasihat, ya,
nasihat saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya. Kemudian yang selanjutnya termasuk ciri dari ahlus sunnah adalah saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong di dalam kebaikan, ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Kemudian sampai mana kemarin? Terakhir sampai mana? Sampai itu, sampai 5? 7. Yes, yang keenam adalah bersabar, yeah. Keteguhan di dalam berbagai macam balak atau bencana, yeah. Mereka senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan kenikmatan. Jadi seorang mukmin itu kalau di dalam sebuah hadis menyebutkan ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair in asobathu syarra syakara fakana khairallah wa in asobathu dharra sabara wa kana khairullah. Jadi urusan atau perkaranya orang mukmin itu sungguh menakjubkan, mengherankan, ya. Jadi kalau orang mukmin itu ketika mendapatkan satu kenikmatan mereka bersyukur. Bersyukur itu maknanya menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi mereka bersyukur atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kalau mereka diberikan amanah berupa harta, mereka syukuri. Di antara mensyukuri harta itu ada kewajiban harta. Ya. Harta itu kalau sudah mencapai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini salah satu bentuk mensyukuri harta. Ya, mensyukuri harta. Jadi begitulah orang-orang mukmin kalau diberikan kenikmatan mereka bersyukur. Ya, digunakan kenikmatan itu di jalan Allah, ya. Dan ini salah satu yang boleh kita iri. Iri itu pada hakikatnya nggak boleh, tapi ada yang boleh. Di antaranya iri kepada orang yang diamanai oleh Allah harta, tapi mereka selalu menginfakkan hartanya itu di pagi dan malam hari. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin kok lomo, istilahnya bahasa Jawanya apa? Dermawan. Ya, dermawan. Dia itu suka menolong orang lain, memberikan sebagian hartanya itu untuk apa? Diberikan kepada hak-haknya. Ya. Maka terhadap orang itu kita boleh iri. Iri dalam arti yang positif. Ya. Wah, aku ya nak duwe bondo ya tak ngono kuwi. Ya. Ya. Saya kalau punya harta ya mau seperti itu boleh. Ya. Juga terhadap orang yang punya ilmu, kemudian ilmu Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, kemudian bisa mengamalkannya, maka kemudian kita iri. Ya. Saya juga pengen seperti itu. Ini boleh. Ya. Tapi selain itu nggak boleh. Iri kok hanya kepada orang yang kemudian diberikan kenikmatan dunia, kemudian kita iri, ya kita nggak boleh. Ya. Itu kemudian yang ke-7, di antara akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mempercantik diri dengan akhlak yang mulia, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Ya. Akhlak, ya ini salah satu tujuan diutusnya Rasul itu diantaranya adalah menyempurnakan
akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Ya, ini tentu menjadi satu hal yang juga harus kita usahakan, ya, mendidik generasi yang akan datang ini dengan akhlakul karimah, dengan akhlakul Quran. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, maka jawabannya kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Ya, ini menjadi satu PR bersama hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan pesatnya ilmu dan pengetahuan, itu sekarang akhlak itu malah menjadi terbelakangkan, terpinggirkan. Ya, kalau sekarang yang lagi viral mungkin di Facebook, di TikTok dan sebagainya itu kalau lihat itu nggih, saniki nek ana bu guru ndelok anake do gelut dinengke wae. Gitu. Iya, sekarang gitu. Nggak berani mengingatkan, nggak berani nyubit, nggak berani. Kenapa? Takut di penjara. Takut di penjara. Oke. Jadi ini satu kondisi yang memprihatinkan, ya. Sangat prihatin. Kalau mungkin zaman-zaman kita dulu sekolah itu gurunya galak-galak. Nopo? Gue pentung, istilah itu nggak apa-apa. Ada yang dibalang gue penghapus gini, gojek langsung dilempar gitu. Mungkin kalau sekarang sudah masuk penjara. Jadi ini satu hal yang memprihatinkan. Ya, ini menjadi PR kita bersama untuk mari bersama-sama kita membangun generasi yang akan datang ini, biar mereka ini akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ada satu buku kecil, ya. Ini kebetulan saya nggak bawa. Ada buku kecil itu judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Mungkin ada yang punya? Judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kalau diterjemahkan secara bebas, gimana itu artinya? Bagaimana posisi kita ini dibandingkan dengan akhlaknya para salafus soleh. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Jadi barangkali ini perlu kita dudukkan perkara dulu biar nanti tahu. Jadi kalau orang-orang kita mengingat kembali orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita, orang-orang yang mereka ini hidup di zaman-zaman keemasan, ya. Itu dulu pernah kita sampaikan, diantaranya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Jadi generasi keemasan Islam, generasi yang paling baik, ya paling baik itu setelah diutusnya Rasulullah SAW, itu adalah yang pertama adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah. Yang mereka ini disebut dengan para sahabat. Siapakah sahabat itu? Saya mengingatkan lagi, dulu pernah. Siapakah sahabat itu? Sahabat Rasul maksudnya. Itu siapa? Mas, pojok. Nah, ben tangi. Sahabat itu siapa? Sahabat Nabi itu siapa? Artinya, sahabat itu apa artinya? Sahabat mungkin kalau dulu nggak ditulis, bisa ditulis. Sahabat ialah itu orang yang hidup. Orang yang hidup di masa Rasulullah. Nah, orang yang hidup di masa Rasulullah
Sahabat itu orang yang hidup istirahat. Kok lali aku. Ya wis, lali. Sahabat itu orang yang hidup bersama Rasulullah di masa Rasulullah. Sahabat. Sahabat itu orang yang hidup di masa Rasulullah, hidupnya itu bersama dengan semasa dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka beriman kepada beliau, beriman kepada Rasulullah SAW, dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Kalau ada orang yang hidup semasa dengan Rasulullah tapi tidak beriman dengan beliau, bukan? Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan sahabatnya. Walaupun hidupnya bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi syaratnya itu ada 3. Hidup semasa dengan Rasulullah SAW, beriman, kemudian matinya juga dalam keadaan Muslim, ya, Islam. Nah, matinya kafir, ya bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Ini yang pertama, ada generasi namanya generasi sahabat. Ya, sahabat itu jumlahnya berapa? Banyak. Ya, banyak sekali, ribuan. Kemudian setelah sahabat, masa sahabat, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sudah meninggal dunia, maka ada generasi setelahnya namanya tabi'in. Ya, tabi'in itu siapa? Orang yang hidup pada zaman sahabat, tidak bertemu Rasulullah SAW, ya, mereka berguru dengan para sahabat. Itu tabi'in. Ya, tabi'in itu ketemunya, gurunya adalah para sahabat. Ya, mereka menimba ilmunya kepada para sahabat. Itu tabi'in. Jadi ya relatif masih dekat dengan sumber Islam, yaitu Rasulullah SAW, masih dekat. Ya. Ada generasi setelahnya namanya tabi'ut
tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ini generasi ketiga. Ini 1, 2, 3. Kalau tabi'ut tabi'in itu orang yang hidup di masa tabi'in, mereka tidak ketemu sahabat, bergurunya dengan tabi'in. Nah, 3 generasi ini itu disebut dengan generasi emas. Generasi apa? Generasi emas, generasi terbaik. Kalau dalam sebuah hadis, khairul qurun. Nah, khairul qurun, sebaik-baik generasi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Beliau mengatakan sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, yaitu sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, ini juga dalam istilah itu disebut dengan as-salafus sholih. As-salaf apa artinya? Pernah dengar nggih? Salaf. Ada pondok salaf. Apa artinya salaf sih? Salaf ini artinya apa? Salafi. Pondok salafi. Ada nggih? Salafiyin. Ada istilah-istilah itu. Nah, ini saya mungkin sampaikan sedikit lah, biar tahu. Secara pengertian. As-salaf itu artinya al-mutaqaddim fi zaman ala ghairihi. Itu salaf. Orang yang terdahulu mendahului kita. Jadi orang yang generasi yang awal-awal mendahului kita. Kalau ini berarti mereka-mereka ini. Kalau mendahului kita sudah lama sekali. Sekarang sudah berapa tahun? 1000. Kalau zaman Rasulullah SAW berapa? 1000 kalau di kalender itu 540 berapa sekarang? 4 45 46 udah 46. Oke. Berarti udah lama sekali ya, generasi awal. Secara pengertian secara syar'inya, secara istilahnya, salaf itu adalah hum as-sahabah wattabi'una wattabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin mimman ijtama'atil ummah ala adalatihim wa tazkiyatihim wa lam yarmu bi bid'atin mukarrafah au mafsuqah. Secara syar'i pengertian salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, sama itu. Jadi kalau tadi generasi emas, itu ya mereka, ini juga disebut dengan salaf. Ya, salaf. Mereka ini orang-orang yang mendahului kita. Ya. Mendahului kita, mereka generasi awal yang menerima Islam itu masih dekat dengan sumbernya, langsung dengan belajar dengan Rasulullah, kemudian dengan muridnya Rasulullah, yaitu para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya, yaitu tabi'in. Dan juga setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan salaful ummah, atau generasi awal. Al-mutaqaddim fi zaman, yang mendahului kita, ya, generasi yang mendahului kita. Ini di sini juga sebutkan hadis tadi, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna
minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat apa itu? Surat At-Taubah ayat berapa? 10. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Coba dicek sing enten mushaf. Seratus apa 10? 100 kayaknya. 100. Surat nggih, 100 nggih. Surat At-Taubah ayat 100 ya. Nggih. Surat At-Taubah ayat 100 nggih. Di wasabiqunal awalun, yaitu generasi yang terdahulu. Minal muhajirin, yaitu dari golongan para muhajirin wal ansor. Siapa muhajirin wal ansor ini? Para sahabat. Kalau muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau ansor, orang-orang yang menerima kaum muhajirin yang berhijrah. Mereka orang-orang yang berada di kota Madinah, yaitu kaum ansor. Ini para sahabat semuanya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Orang-orang generasi yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau satu generasi, satu umat itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan label radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa umat itu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Indikasinya Allah ridho. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, yaitu para sahabat. Maka menjadi kewajiban kita untuk ittiba, untuk mengikuti mereka. Ya, termasuk di dalam masalah akhlak. Ya. Tadi saya sebutkan ada buku kecil namanya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya. Aina Nahnu, kalau bisa nanti mungkin bisa, sekarang udah diterjemahkan itu, okay? Udah diterjemahkan. Min akhlaqis salaf. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Nah, itu saya agak lupa. Kayaknya pernah lihat, tapi entah di mana dulu lihatnya, lupa. Ya. Itu bagus sekali, jadi kita bisa bercermin. Artinya kita bisa melihat bagaimana akhlak-akhlak mereka, kemudian nanti kita berusaha untuk mengikuti. Jadi ya, mengikuti mereka di dalam keseharian mereka bagaimana ya. Nah, ini penting sekali ya. Untuk kita jadikan sebagai uswah, sebagai tuntunan. Ya, sebagai contoh ya. Jadi yang disebut dengan salafus soleh itu adalah satu generasi ya. Salafus soleh itu satu generasi yang terdahulu yang itu menunjukkan satu konsep atau tuntunan yang harus diikuti, atau manhaj al-muttaba,
manhaj yang harus diikuti. Jadi orang-orang terdahulu ya, itu menunjukkan bahwa ini bukan istilahnya itu satu sahsiyah saja, satu apa namanya, satu kok diartikan apa ya? Bukan hanya satu figur satu orang saja, tetapi satu kelompok umat, ya, satu kelompok umat, atau juga satu kaidah manhaj yang harus diikuti, ya, harus diikuti oleh kaum muslimin. Kalau dalam kitab ini disebutkan begini, nanti bisa dipahami bersama. Wahum bihadzal makna takbirun an sahsiyatin iktibariyatin wa manhajin muttaba. Al aslu fihi as-sahabah wattabi'uhum wattabi'una wattabi'uhum wa hiya al-usur al-mufaddalah alladzina qala fihim Rasulullah sallam khairul qurun qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Mereka itu wahum bihadzal makna, terhadap makna ini, pengertian salaf ini takbirun, satu ungkapan an sahsiyatin, tentang sosok, ya, sosok iktibariyah yang bisa diambil iktibar, contohnya wa minhaj al-muttaba, dan satu konsep yang harus diikuti, ya. Al aslu fihi as-sahabah, yang pada pokoknya itu mereka itu adalah para sahabat, wat tabi'un, dan para tabi'in, wat tabi'uhum, dan generasi yang mengikuti tabi'in yaitu tabi'in, wahia al-usur al-mufaddalah, dan dia itu adalah satu generasi yang sangat istimewa, yang sangat mulia, mufaddalah, ya. Jadi salaful ummah atau salafus soleh itu generasi awal-awal yang mereka menjadi panutan, intinya begitu, ya. Jadi panutan. Jadi kalau kita rinci bahwa salaful ummah itu satu generasi awal terdahulu yang mereka itu mengikuti manhaj, ya, manhajnya yang harus menjadi ikutan kita, ya. Jadi contoh kita fal qudwatuhum ashabul usuri salasah. Jadi yang menjadi contoh fal qudwah hum ashabul usur as-salasah, yaitu mereka yang ada di generasi ketiga ini, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Ini menjadi ashabu al-usur as-salasah. Adapun manhaj itu thariqah al-muttaba'ah, yaitu cara mereka di dalam memahami agama ini yang harus kita ikuti. Nah, gitu. Kalau pengen mengerti agama Islam, bagaimana Islam yang benar, ikuti orang-orang terdahulu di dalam memahami din. Intinya begitu. Kalau sampaikan secara gampangnya itu begitu. Jangan pengen Islam sing bener ki piye, meluwo sahabat. Sahabat itu kenapa? Karena mereka sudah mengerti, mempraktekkan Islam secara kafah. Nah, jadi kalau pengen Islam yang benar, itu lihatlah bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in, bagaimana tabi'ut tabi'in, mereka beragama. Ketika para sahabat
para tabi'in, tabi'ut tabi'in mereka tidak mengamalkan amalan, satu amalan di dalam yang disebut dengan amalan din, maka jangan kemudian kita berani-berani membikin-bikin sendiri. Karena mereka itu panutan, al-manhaj al-muttaba. Mereka itu panutan. Ya, kalau pengen kita ini kembali kepada pemahaman Islam yang benar, ikuti sahabat, ikuti tabi'in, ikuti tabi'ut tabi'in. Adapun generasi yang sini semakin jauh, itu semakin banyak kemungkinan penyelewengan. Gini mboten. Saya atuh nak ibaratnya mungkin gini nggih. Ini kalau rel kereta. Rel kereta ini kan ya dua nggih. Gampang nih. Kalau kita ini ibaratkan ini Al-Qur'an, ini sunnah. Kalau sudah mulai mungkin kan dari awal mungkin lurus-lurus. Ini nak mulai atuh mungkin apa ada penyelewengan. Ini kalau tidak dikembalikan soyo atuh. Mungkin sini senti, sini bisa sampai semeter. Mungkin sampai sekilo. Gitu. Ya. Kalau pengen tetap lurus ya ikuti yang ini. Ikuti para sahabat. Ikuti bagaimana misalkan ya gampangannya ibadah-ibadah yang apa saja lah. Sholat, ya sholat bagaimana sahabat sholat. Haji, bagaimana para sahabat tabi'in haji. Itu. Kalau pengen kita ini dalam beragama benar. Ya. Jadi satu kewajiban kita untuk mempelajari ini. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Maka benar itu. Kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Nanti saya carikan dulu nanti kalau di rumah itu masih ada. Insya Allah mungkin masih ada mungkin. Gitu. Kalau nggak dipinjam ulang ya masih ada. Ya nanti insya Allah bisa digilir dibaca. Gitu. Baca biar manfaat. Gitu. Jadi itu sebagai satu bentuk upaya kita untuk ittiba, untuk mengikuti satu zaman generasi yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai generasi yang Allah ridhoi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, kalau kita ingin mencari ridho Allah, ya ikutilah generasi yang sudah ridhoi oleh Allah. Gampang, logikanya itu gampang gitu. Oke. Kalau kita menginginkan ridhonya Allah, ikutilah generasi yang mereka sudah pasti diridhoi oleh Allah. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini Allah sudah sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, yaitu wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kelompok kaum muhajirin, wal ansor, dan kelompok kaum ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu Allah sebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Itu, okay. Jadi ini satu bentuk upaya kita untuk kita ini mengerti kemudian bagaimana akhlaknya ahlus sunnah yang kemarin sudah kita kaji, dan prakteknya nanti adalah bagaimana dalam penerapan kita sehari-hari itu bercerminnya, mengikutnya itu adalah kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebut dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, ya, salafus soleh. Ada nanti kan istilahnya banyak, ada salafus soleh, ada salaful ummah, ya. Salaful ummah itu berarti umat yang terdahulu, salafus soleh berarti orang-orang terdahulu yang soleh, ya, orang-orang terdahulu yang soleh, ya. Atau
banyak istilah-istilah yang lain yang itu juga maknanya sama, maknanya sama. Salaf itu terdahulu, ada lawan katanya. Apa lawan katanya salaf? Kholaf. Kalau kholaf itu apa? Kalau diartikan apa? Belakangan. Kholaf itu belakangan. Jadi kalau generasi terdahulu ada generasi yang belakangan. Ya. Ada ulama-ulama salaf, ada ulama-ulama kholaf. Ulama salaf berarti ulama yang terdahulu. Kalau ulama kholaf berarti ulama-ulama yang kekinian. Ya, kekinian. Jadi ada apa lawan katanya. Kalau kholaf itu berarti al-mutaakhir fi zaman. Kalau salaf al-mutaqaddim fi zaman. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang pengertian salaf. Jadi kalau salaf itu bukan kelompok, nggih. Jadi bukan salah satu kelompok. Bukan ormas. Jadi bukan ormas. Mereka adalah sebagai satu generasi awal yang menjadi panutan. Jadi siapa saja yang mengikuti kepada mereka, mengikuti kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, siapa saja, ya, itu bisa dinisbatkan menjadi salaf. Artinya kalau dinisbatkan itu menjadi salafi. Salafi itu orang-orang yang mengikuti para salaf. Jadi tidak bisa kita klaim aku salafi, nggak bisa. Tapi akhlaknya nggak salaf, itu nggak bisa. Ya. Intinya kalau kita mengikuti mereka di dalam semua tatanan kehidupan, baik itu masalah ibadah ataupun masalah muamalah, kita kemudian mencontoh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya kita ini juga salafi. Jadi salafi itu bukan klaim kelompok tertentu. Nah, di luar kelompok itu salafi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di sini disebutkan begini, ada satu ungkapan, wa bida ya'lam annal wasfa bis salafiyah madhun wa sana'un ala kulli manittakhadha qudwatan wa minhajan. Nah, ini jelas. Wa bida, maka dengan ini ya'lam, diketahui, annal wasfa, bahwa sebutan bisalafiyah, dengan salafiyah, sebutan salafiyah, madhun wa sana'un, satu ungkapan kita ini memuji, ya, wasana, dan penghormatan, ala kulli manittakhadha qudwatan, kepada siapa saja yang mengambilnya sebagai qudwah. Jadi siapa saja? Siapa saja yang menjadikan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in menjadi qudwah wa minhajan, dan juga sebagai satu manhaj, maka mereka disebut dengan salafi. Jadi bukan klaim kelompok, bukan. Tapi siapa saja yang mengambil mereka sebagai qudwah, sebagai contoh, suri tauladan, kemudian sebagai jalan memahami Islam ini mengikuti mereka, minhaj atau manhajnya. Jadi ini adalah disebut dengan salafi. Ini bisa dipahami? Yeah.
Jadi dari sini mari kita ya setidaknya mungkin punya nanti diprogramkan itu punya apa semacam perpustakaan kecil ya, buku-buku yang di sana itu diantaranya kisah-kisah para sahabat ya, kisah-kisah para sahabat itu akan bisa menjadi satu referensi yang kemudian kalau misalkan generasi kita itu mengidolakan salah seorang sahabat, kemudian pengen menerapkan di dalam kehidupannya. Saya pengen seperti siapa sahabat sing kaya, siapa namanya? Nah, Abdurrahman bin Auf. Wah, aku pengen sugih ning kaya Abdurrahman bin Auf. Kita pengen seperti orang yang militer. Khalid bin Walid. Nah, kan sahabat itu komplit nggih. Komplit dari segala macam apa? Ya, profesi itu ada. Macam-macam nggih. Ada yang pedagang, ada yang mungkin dia menjadi ahli militer, ada yang ya macam-macam. Ya, itu kalau kemudian yang dijadikan qudwah, yang dijadikan contoh itu adalah para sahabat, itu luar biasa. Jadi ini ya menjadi satu bentuk upaya kita nanti mengupayakan mungkin anak-anak ini bisa biar naik literasinya dinaikkan, seneng moco, ada bacaan yang bagus gitu loh, bacaan yang bagus. Nah, ini nanti bisa bersama-sama nanti mencari buku-buku yang berkualitas, ya, buku-buku yang bagus, yang itu akan bisa membentuk karakter seseorang, ya, untuk karakter seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat khususnya kepada saya pribadi dan kepada semuanya. Dan dari kajian ini, mari bersama-sama kita ya berusaha untuk ittiba, untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh generasi awal kita, yaitu siapa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mereka ini sudah Allah sebutkan generasi yang terbaik, maka kalau ada pendapat mereka, pendapat generasi awal, ya, itu lebih kita kedepankan daripada pendapat-pendapat yang terakhir. Karena mereka sudah teruji, ya. Ini khususnya dalam masalah agama. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.